Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Armanila MPSI, dan tak lupa juga yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Erwinda Jayanti dari kelompok 2 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan di RA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang syarat-syarat dan prinsip kepemimpinan di RA. Raudatul Atfal atau RA ialah pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal di bawah naungan pengelolaan Kementerian Agama. Sedangkan kepemimpinan adalah yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga termasuk RA. Maka penting untuk kita memahami segala yang berkaitan tentang kepemimpinan. Di sini saya akan membahas syarat-syarat dan prinsip kepemimpinan di RA. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama ialah unsur-unsur kepemimpinan, yang kedua syarat-syarat pemimpin yang baik, dan yang ketiga ialah prinsip-prinsip kepemimpinan. Baiklah, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu unsur-unsur kepemimpinan. Nah, dalam berjalannya sebuah kepemimpinan ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama ialah ada pemimpin, yang kedua ada yang dipimpin, yang ketiga ada kegiatan kepemimpinan, yang keempat ada tujuan atau sasaran kepemimpinan tersebut. Nah, adanya pemimpin, yaitu pemimpin tersebut harus memiliki kepribadian yang bersifat seorang pemimpin, sehingga ia dapat menjalankan kepemimpinan tersebut dengan baik. Baik dari persepsi sosial, kemampuan berpikir abstrak, dan keseimbangan emosional. Nah, dalam Islam, Rasulullah SAW juga mencontohkan atau kita dapat mengambil kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai unsur-unsur kepemimpinan, yaitu ialah menumbuhkan semangat kinerja. Nah, Rasulullah adalah sosok seseorang yang sering memberikan sanjungan, lebih sering memberikan reward daripada punishment, yang dimana reward ini menjadi semangat untuk para sahabat-sahabatnya. Nah, begitu juga dalam kepemimpinan seperti di RA, pemimpin yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dapat memberikan semangat berupa motivasi kepada guru, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung kepala sekolah dapat memberikan pujian, penghargaan, piagam kepada guru tersebut. Secara tidak langsung, kepala sekolah dapat memberikan perlengkapan fasilitas kerja yang dapat mendukung atau mendorong semangatnya guru tersebut. Nah, dari motivasi semangat yang diberikan pemimpin, maka guru tersebut akan berinisiatif dalam pencapaian yang maksimal, sehingga kepemimpinan di RA tersebut atau sekolah tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menghadapi masa yang akan datang. Nah, yang kedua saya akan membahas, yaitu poin kedua tersebut ialah syarat-syarat pemimpin yang baik. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian sebagai pemimpin yang baik, sehingga kepemimpinan tersebut akan baik dan amanah. Nah, beberapa ahli memberikan syarat-syarat pemimpin itu, yaitu yang pertama memiliki intelijensi yang tinggi,
dan pendidikan umum yang luas. Yang kedua yaitu bersifat ramah tamah dalam tutur kata dan perbuatan. Yang ketiga, berwibawa dan memiliki daya tarik. Yang keempat ialah sehat jasmaniah dan rohaniah. Yang kelima ialah kemampuan analitis. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, memiliki kapasitas integratif. Yang kedelapan, keterampilan mendidik. Yang kesembilan ialah personalitas dan objektivitas. Dan yang terakhir ialah jujur. Nah, dalam Islam juga memberikan syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik. Yaitu yang pertama ialah siddiq, yaitu jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan. Yang kedua ialah fatonah, yaitu artinya cerdas, memiliki intelektualitas yang tinggi dan profesional. Yang ketiga ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Dan yang keempat ada tabligh, artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak menyembunyikan apa yang harus disembunyikan, menyampaikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif. Adapun poin ketiga yaitu ialah prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam bertindak atau melakukan sesuatu yang menjadi pedoman. Nah, di sini secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kepemimpinan ialah yang pertama ialah prinsip kapasitas integratif. Nah, prinsip kapasitas integratif ini sangat penting karena dengan prinsip ini administrasi dan organisasi dapat digerakkan sebagai suatu sistem yang total dalam arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kooperatif. Nah, sebagai pemimpin harus mementingkan kerjasama dengan para stafnya sehingga tidak terjadi permasalahan karena tidak adanya kerjasama antara pemimpin dan staf-staf yang dipimpinnya. Nah, yang ketiga ialah rasionalitas dan objektivitas. Nah, pemimpin yang berhasil ialah bukan hanya mengandalkan emosional tetapi juga bersifat rasionalitas. Nah, yang keempat ada delegasi. Sebagai pemimpin juga harus menyadari karena manusia biasa adalah memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga pemimpin atau kepala sekolah dapat mendelegasikan wewenang atau tugas kepada staf-staf bawahannya, yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, yang kelima ada pragmatisme, yaitu pemimpin harus dapat membuat keputusan yang akurat sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia. Yang terakhir yaitu keteladanan. Nah, seorang pemimpin itu ia dapat dijadikan contoh atau panutan. Nah, di dalam Islam juga memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Dalam Islam, setiap orang itu adalah pemimpin dan dipintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Yang kedua ialah prinsip tauhid, yaitu Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima semua umat, yaitu tauhid. Yang ketiga ada prinsip musyawarah, di mana seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang-orang yang berpengetahuan dan berpandangan baik. Dan yang terakhir ialah bersifat adil, yaitu prinsip adil, di mana pemimpin sepatutnya memperlakukan semua orang secara baik, tidak berat, sepihak, dan tidak memihak. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip dari kepemimpinan. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi makalah saya hari ini yaitu pentingnya syarat-syarat dan prinsip kependidikan.
prinsip-prinsip kepemimpinan, di mana karena kepemimpinan ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu lembaga, organisasi termasuk RA,